Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu saya lagi dengan Ibu Yuli Erlina dalam mata kuliah keperawatan maternitas. Hari ini kita akan membahas mengenai pokok bahasan tentang anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil adalah suatu kondisi rendahnya kadar Hb dibandingkan dengan kadar Hb normal yang menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Akibatnya jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh berkurang. Anemia pada kehamilan yaitu adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari 12 gram per sen. Menurut Sarwono, anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar Hb kurang dari 11% gram pada trimester 1 dan 3 atau kadar Hb kurang dari 10,5 gram per sen pada trimester kedua. Berdasarkan klasifikasi menurut penyebab daripada anemia, yang pertama adalah kehilangan sel darah merah. Terjadi karena perdarahan yang disebabkan oleh penyebab-penyebab utama, saluran cerna, uterus, pendarahan hidung ataupun luka. Sifatnya bisa akut maupun kronik. Selanjutnya terjadi penurunan produksi sel darah merah, yaitu rendahnya produksi sel darah merah karena defisiensi faktor yang berperan dalam eritropoiesis, seperti asam folat, vitamin B12, ataupun zat besi. Juga pada depresi susun tulang yang disebabkan karena tumor, pengobatan, toksin, atau ketidakadekuatan stimulasi karena kurangnya eritropoietin pada pasien gagal ginjal. Klasifikasi selanjutnya yaitu peningkatan penghancuran sel darah merah. Jadi karena overaktif dari sistem retikular endoplasmat atau RES termasuk hypersplenismia atau karena produksi darah merah abnormal yang dihancurkan oleh RES seperti anemia, sickle cell. Nah, faktor-faktor ekstrinsi lainnya karena tumor, trauma, antibodi ataupun agen infeksi atau toksin. Anemia defisiensi besi merupakan salah satu dari macam-macamnya anemia, yaitu gangguan sintesis Hem. 2/3 zat besi dalam tubuh berbentuk Hem pada hemoglobin, sepertiganya dalam bentuk ferritin dan hemosiderin dalam sumsum tulang, dalam limfa, dalam hepat dan makrofag. Etiologinya ini karena intake tidak adekuat, karena malabsorpsi, kehilangan darah dan hemolisis. Selanjutnya adalah thalassemia. Thalassemia adalah kelainan genetik autosomal resesif mengakibatkan produksi hemoglobin normal tidak adekuat. Terjadi gangguan sintesis hemoglobin karena diikuti gangguan protein globulin. Ini bisa bersifat thalassemia minor, heterozigot, ataupun thalassemia mayor yang kita bicarakan homozigot. Selanjutnya adalah anemia megaloblastik. Ini disebabkan karena defisiensi kobalamin atau vitamin B12. Nah, ini terjadi karena apa? Karena sel paretal pada mukosa gaser tidak memproduksi faktor intrinsik, sehingga tidak terjadi penyerapan vitamin B12 dari faktor ekstrinsiknya. Atau defisiensi asam folat. Asam folat diperlukan untuk sintesis DNA dalam pembuatan dan maturasi sel darah merah, sehingga kekurangan kobalamin maupun asam folat bisa menyebabkan terjadi anemia namanya megaloblastik. Selanjutnya ada namanya anemia aplastik. Anemia aplastik adalah penyakit di mana terjadi penurunan semua tipe sel darah seperti RBC, red blood cell, atau WBC atau white blood cell, ataupun platelet, dan hiposelular sumsum tulang. Etiologinya sifat kongenital ataupun karena agen kimia, toksin, obat, idiopati, kehamilan, radiasi, infeksi virus dan bakteri. Pada kehamilan itu sering dikatakan menjadi anemia aplastik. Selain itu ada penyebab anemia dalam kehamilan. Penyebabnya tadi seperti kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, asupan zat besi yang tidak adekuat, atau faktor genetik, atau faktor pola hidup seperti merokok, atau tempat tinggal yang tinggi, atau kehamilan pada remaja. Semuanya beresiko terjadinya anemia pada prenatal.
atau meningkatnya kuantitas sel darah merah yang dibutuhkan tubuh, sehingga beresiko terjadinya anemia. Pada ibu hamil, tanda dan gejala anemia seperti adanya keluhan-keluhan keletihan, penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik, anoreksia, kelemahan, malaise, distu, ataupun gatal-gatal. Data objektifnya bisa terjadi pucat, edema, inflasi pada bibir dan lidah. Tanda lainnya adalah mudah pingsan. Secara klinis dapat dilihat tubuh yang malnutrisi, palpitasi, berkunang-kunang, perubahan pada epitel kuku, ataupun konsentrasi pada ibu hamil yang menurun. Nah, komplikasi pada anemia dalam kehamilan bisa menyebabkan dari guguran, partus prematurus atau partus cepat ya, kelahiran yang cepat, inersia uteri dan partus lama. Ibu kelihatan lemah, bisa terjadi shock, infeksi dan penyembuhan luka yang lebih lama atau terhambat, dan hipertensi yang diinduksi oleh kehamilan. Pencegahan anemia pada kehamilan, yaitu anemia pada ibu hamil dapat dicegah dengan mudah. Profesional medis menganjurkan wanita hamil mengkonsumsi 30 mg zat besi, setidaknya 3 porsi setiap harinya. Atau bisa mengkonsumsi makanan tambahan seperti daging merah, daging ayam, telur, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, ataupun sayuran hijau, bisa juga kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini gitu dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.